Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, pada pagi yang indah ini saya akan men-share lagi kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Firman Tuhan ini akan saya ambil dalam kitab Yohanes 3 ayat yang ke-30. Firman Tuhan berbunyi, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Wow, luar biasa. Firman Tuhan berkata, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Ini sebuah ungkapan dari seorang nabi yang besar, yaitu Yohanes Pembaptis. Dia adalah perintis jalan keselamatan sebelum Yesus lahir. Dia adalah seorang nabi yang sangat luar biasa, yang menyerukan tentang pertobatan, yang mengatakan bahwa ada keselamatan di saat manusia mau sungguh-sungguh mau bertobat. Yohanes ketika melihat Yesus berjalan, dia berkata bahwa dia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Sebelum Yesus lahir, Nabi Yohanes Pembaptis ini, seorang hamba Tuhan ini begitu sangat terkenal karena ia dengan sungguh-sungguh menyerukan namanya pertobatan. Yang sungguh-sungguh menekankan bahwa ada keselamatan, ada kehidupan ketika manusia sungguh-sungguh bertobat di dalam Tuhan. Dan banyak orang dibaptis sehingga namanya disebutkan sebagai Yohanes Pembaptis. Kenapa saudaraku? Dia pribadi yang sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan, menyeru-nyerukan tentang pertobatan kepada semua umat manusia pada saat itu. Sehingga begitu banyak orang bertobat. Seorang nabi yang luar biasa. Sampai suatu ketika Yesus lahir menjadi besar dan ia melihat Yesus. Ia melihat seorang juru selamat yang telah dijanjikan itu. Tetapi sebelum perkataan ini terjadi, Yesus datang kepadanya dan Yesus ingin dibaptis oleh Yohanes. Di saat Yesus datang untuk mau dibaptis oleh Yohanes, Yohanes berkata, tidak mungkin. Seharusnya akulah yang harus dibaptis oleh engkau. Tetapi apa perkataan daripada Tuhan Yesus? Dia berkata, biarlah kita melakukan kehendak Bapa. Biarlah kita melakukan apa yang Allah mau dalam kehidupan kita. Artinya Yesus menekankan bahwa betapa pentingnya kerendahan hati. Tidak melihat siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah, siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih lemah. Yesus berkata kepada Yohanes, biarlah kita bersama-sama melakukan kehendak Bapa. Yaitu orang bertobat harus dibaptis. Kata baptis berasal dari kata Yunani artinya baptiso. Baptiso itu bahasa Indonesianya adalah dicelupkan di dalam air atau ditenggelamkan di dalam air. Jadi orang yang dibaptis itu artinya adalah orang yang ditenggelamkan di dalam air. Lalu diangkat kembali. Itu namanya dibaptis. Makanya tidak heran ketika pada zaman dahulu dan sampai sekarang banyak orang dibaptis itu bukan sekedar dipercik dengan air, tetapi benar-benar ditenggelamkan di dalam air lalu dibangkitkan kembali. Artinya direndam ke dalam air seluruh tubuhnya, lalu diangkat kembali. Kata ditenggelamkan di sini berbicara tentang bahwa di saat orang itu bertobat, mau dibaptis, ia berarti menenggelamkan, mematikan semua pelanggaran-pelanggaran dosa-dosanya di masa lalu. Sehingga dia lahir kembali, bangkit kembali, dengan kehidupan yang baru. Sebab semua yang sudah terjadi di kehidupan yang lampau itu sudah ditenggelamkan bersama dengan kematian Yesus Kristus.
Dan dia bangkit bersama kebangkitan Yesus Kristus, menjadi pribadi yang baru, yang itu yang dikatakan lahir baru. Tetapi saya di sini bukan berbicara tentang lahir baru, itu hanya bagian dari firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Tetapi di sini saya lebih menekankan tentang sikap kerendahan hati. Yohanes Pembaptis ini ketika dia melihat Yesus, dia berkata, dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Luar biasa saudaraku. Sikap, sifat, karakter yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Ketika dia melihat juru selamat, dia menyadari bahwa juru selamatlah yang sedang dia beritakan. Sehingga dia berkata, dia harus semakin besar. Karena dulunya dia adalah seorang nabi yang diagung-agungkan, seorang nabi yang dipuji-puji. Wow, seorang nabi yang besar, nabi yang luar biasa. Memang itu suatu realita. Dan ketika dia melihat Yesus, dia berkata, dia harus semakin besar. Saya yang dulunya di masyarakat orang lihat besar, saya harus semakin kecil. Ini adalah salah satu karakter yang harus dimiliki anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Tapi di luar sana banyak orang berkata, oh harus aku yang paling besar. Oh harus aku yang paling menonjol. Semua harus dengarkan sama aku. Aku. Saya. Semuanya saya. Ingat. Kalau segala sesuatu berbicara saya. Atau aku. Itu namanya kesombongan. Kesombongan. Belajar dari Yohanes Pembaptis ini ketika dia melihat Yesus. Dia berkata dia harus semakin besar. Tapi aku harus semakin kecil. Artinya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di saat kita mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, kita harus berkata bahwa Tuhan Yesus harus lebih besar di dalam hidup saya. Karakter Yesus harus semakin nyata di dalam kehidupan saya. Apa itu karakter Yesus? Kerendahan hati, kelembutan, penuh kasih, kebaikan. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Bukan kita, pribadi kita yang lebih menonjol. Tetapi yang harus kita tunjukkan kepada dunia adalah pribadi Yesus. Karakter Yesus. Makanya dalam kitab Matius katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, agar mereka melihat Bapamu yang di surga, mereka memuliakannya. Karena apa? Mereka melihat Yesus di dalam diri. Mereka melihat kasih-Mu. Mereka melihat ketulusan-Mu. Mereka melihat kesetiaan-Mu. Mereka melihat karakter-karakter Yesus yang ada di dalam diri-Mu. Itu yang dimaksud oleh firman Tuhan. Biarlah pribadi Yesus semakin besar di dalam diri-Mu. Dan pribadimu, keegoisanmu, keangkuhanmu, kesombonganmu itu semakin perlahan semakin hilang. Semakin kecil, kata Yohanes Pembaptis. Karakter kita semakin kecil, tapi yang semakin nyata, semakin kelihatan adalah karakter Yesus. Memang ini tidak mudah, tapi bisa kita lakukan, asalkan kita mempunyai kerendahan hati. Yesus saja mau berkorban. Yesus saja mau mati demi saudara dan saya. Kenapa kita harus terus-terus mempertahankan keegoisan kita? Mempertahankan kesombongan kita. Ingat, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Tetapi firman Tuhan berkata, ganjaran daripada kerendahan hati adalah kehormatan, kehidupan, kekayaan. Orang-orang yang rendah hati. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Banyak orang di luar sana ingin mempertahankan, oh aku yang terhebat, aku yang lebih luar biasa, aku yang seperti ini dan itu. Semuanya aku. Tapi berbeda dengan perspektifnya Tuhan. Berbeda dengan sudut pandang yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan.
biarlah kehidupan kita semakin kecil, biarlah karakter kita semakin kecil, tapi kehidupan pribadi Yesus, karakter Yesus itu semakin besar, semakin nyata dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan ini kita bisa menikmati bahwa sebenarnya hidup itu indah kalau hidup di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin pada saat ini saudara mempunyai banyak pergumulan kehidupan. Mungkin pada saat ini saudara banyak mempunyai permasalahan kehidupan. Salah satu yang menghambat semua itu adalah karena sikap daripada kesombongan kita. Sikap daripada keangkuhan kita. Sikap daripada keegoisan kita yang tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak mau dengan sungguh-sungguh untuk hidup di dalam Tuhan. Karena malu nanti apa kata dunia. Berarti lebih memikirkan dunia. Lebih takut pada dunia daripada takut daripada Tuhan. Hati-hati kalau hal itu yang ada dalam kehidupan kita. Lebih takut apa nanti kata orang dari apa nanti kata Tuhan. Ingat saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Kita ada di dunia ini hanya sebagai tempat untuk transit, tidak selamanya, hanya sementara. Dunia ini adalah tempat kita belajar, bersekolah untuk hidup yang kekal. Kalau kita lulus, kita menerima hidup yang kekal. Tapi kalau kita tidak lulus, kita akan menerima kebinasaan yang kekal. Karena itu takutlah akan Tuhan. Jadilah pribadi yang rendah hati. Seperti firman Tuhan katakan, biarlah Yesus semakin besar dalam kehidupan saya. Tetapi saya semakin kecil. Karakter saya yang emosional, karakter saya yang sombong, karakter saya yang angkuh itu harus semakin hilang. Karakter saya yang bebal itu semakin hilang. Karena semuanya itu sebenarnya adalah pekerjaan yang setan yang ingin mengikat kita supaya kita tidak diselamatkan. Tapi Tuhan dengan begitu sayang kepada kita sehingga dia tidak jemu-jemunya, dia berkorban, dia mati untuk kita, bahkan dia tidak habis dengan kita. Dia berusaha untuk memakai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di mana saja. Untuk apa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Untuk supaya kita diselamatkan. Lewat pendengaran firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan. Yang berkorban, kadang mereka dicemooh, kadang mereka dicaci, kadang mereka dihina, kadang mereka difitnah. Untuk memberitakan firman Tuhan. Ingat mereka adalah alat Tuhan. Yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saya dulunya salah satu anak yang terhilang. Anak yang tersesat. Di saat saya, masa remaja saya hidup dalam kehidupan yang kacau balau, hancur-hancuran, penuh dengan kegelapan. Tapi saya bersyukur kalau ada sampai sekarang ini, saya mengambil keputusan tanpa mempedulikan apa kata orang. Karena saya hidup bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan dalam kehidupan saya. Karena saya sadari hidup di dunia ini hanya sementara. Suatu saat saya akan dipanggil oleh Tuhan. Dan ketika saya dipanggil oleh Tuhan, saya percaya bahwa saya akan menerima kehidupan yang kekal, yaitu keselamatan bersama Yesus Kristus. Karena saya telah meninggalkan kehidupan saya yang lama, kehidupan yang saya bangga-banggakan di luar sana yang menjadi kesombongan bagi orang-orang dunia. Kesuksesan yang hanya semu sementara, yang dicari-cari orang-orang yang di luar sana yang rela menjual iman percaya mereka hanya karena kesuksesan sementara, keberhasilan sementara. Tapi saya secara pribadi mengambil keputusan dalam kehidupan saya. Saya tidak perlu kata orang tentang kehidupan saya. Yang saya perlu adalah apa kata Tuhan dalam kehidupan saya. Untuk menjadi pribadi yang mengambil keputusan untuk hidup di dalam Tuhan. Bagaimana dengan saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini? Sebagai hamba Tuhan, saya hanya mengingatkan, jadilah pribadi yang rendah hati.
Jadilah pribadi yang mudah dibimbing, mudah dibentuk, mudah diarahkan oleh firman Tuhan. Jangan menjadi orang bebal. Jangan menjadi orang fasik. Apa itu orang bebal, saudaraku? Orang bebal itu ketika diajar oleh firman Tuhan langsung berontak. Orang bebal itu ketika ditegur oleh firman Tuhan langsung frontal. Karena apa? Karena sikap hati yang sudah mengeras untuk menutup diri. Sikap hati yang begitu keras, yang mudah tersinggung. Yang tanpa dia sadari dia sebenarnya sedang diikat oleh iblis. Tidak mau membuka diri. Padahal tangan Tuhan selalu terulur seperti seorang bapa yang menantikan anak-anaknya datang. Tangan Tuhan selalu terbuka untuk selalu menantikan anak-anaknya yang terhilang datang kepadanya. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang menganggap kita sebagai anaknya yang selalu terulur untuk supaya kita datang kepadanya. Itulah hati Bapa, hati yang mengasihi, yang selalu menantikan saudara dan saya, supaya saudara dan saya semuanya diselamatkan dan menikmati kehidupan yang kekal. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadilah pribadi yang mudah diarahkan. Firman Tuhan berkata, barang siapa tidak menjadi seperti anak kecil ini, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa yang dimaksud menjadi seperti anak kecil? Anak kecil itu saudaraku ketika ditegur mudah diatur. Ketika diajar mudah dia mendengar. Ketika dibimbing mudah dia diajar. Ketika ada perselisihan, pertengkaran, permasalahan dalam kehidupannya, bertengkar dengan teman-temannya, cepat akur. Itulah anak-anak. Ketika disuruh memuji Tuhan, mereka langsung memuji. Tapi orang tua yang secara fisik sudah dewasa belum tentu melakukan hal seperti itu. Bahkan mereka mikir-mikir, betul ndak ini, betul ndak itu. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, barang siapa tidak menjadi seperti anak kecil, artinya menjadi pribadi yang mudah diatur, dia tidak akan layak. Dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam firman Tuhan ini menyadarkan kita kembali bahwa betapa pentingnya kerendahan hati. Sehingga kita menjadi pribadi yang hidup di dalam berkemenangan. Karena kita adalah pribadi yang melakukan karakter Yesus. Mempunyai kerendahan hati dalam hidup. Lebih baik mendengarkan Tuhan daripada mendengarkan apa kata dunia. Haleluya. Amin.